Baik, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kebetulan menggantikan Pak Husnul karena ada Monef di IPB, jadi sementara saya dulu yang bertugas sebagai hostnya. Perkenalkan, saya Riani Muharomah dari Institut Pertanian Bogor, bimbingannya Prof. Budi Indra Setiawan. Pada kesempatan hari ini, meeting ke-30 SCID, kita agendanya hari ini meeting dengan speaker dari yang pertama Ibu Susilawati, Ibu Dr. Insinyur Susilawati C. Laurentia, yang akan memaparkan materi dengan judul Utilization of Cropwork 8.0 Program for Irrigation Operation and Maintenance. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sophia Dwi Ratna NP STPMT yang akan memaparkan materi dengan judul Self-Fertigation System in Hydroponic Cultivation. Mungkin nanti dari Bapak Ibu sekalian, dari Ibu speaker, silakan untuk memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Dan juga moderator kita hari ini akan dipandu oleh Bapak Profesor Dr. R.A. Bustomi Rosadi. Beliau adalah dosen di Departemen of Agroteknologi, Faculty of Agriculture and Animal Husbandry, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Profesor Bustomi untuk memandu acara. Silakan, Bapak. Terima kasih, Bu Riani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman, khususnya Profesor Budi, ini senpai saya ini sebenarnya. Sama-sama dari Jepang gitu ya, Pak Budi. Oh gitu ya. Jadi, tapi sekalian untuk persingkat waktu ya. Tadi sudah sampaikan bahwa yang presentasi itu pertama kali ada Bu Susilawati ya, dengan judul materinya Utilization of Cropwork 8.0 for Irrigation Operation and Maintenance. Ini Bu Susi ini kenalan saya di Cinop. Jadi Cinop itu ada satu kegiatan Direktorat Irigasi untuk cinta operasi, disingkat dengan Cinop. Dan yang kedua nanti Ibu Sophia Dwi Ratna dengan judul Self-Fertigation System in Hydroponic Cultivation. Ini satu alma mater dengan saya. Cuma kalau saya itu dulu teknik pertanian rintisan. Jadi belum berupa jurusan, apalagi fakultas belum. Baru merintis, sedangkan Bu Sophia ini sudah ke fakultas TIN ya, agro industri teknologi. Baiklah, Bapak sekalian, saya persilahkan Ibu masing-masing nanti kan menyampaikan 20 menit ya. Bisa ditambah kalau memang diperlukan ya. Jadi nanti pada akhirnya diharapkan pada pukul 11.30 sudah bisa diskusi. Mungkin sampai 11.45 kita diskusinya itu. Karena itu saya persilakan pertama kali pada Ibu Dr. Susilawati dari Universitas 17 Agustus. Saya persilakan, Bu. Terima kasih. Izin saya share screen bisa ya? Ya. Oke. Muncul ya? Ya. Mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Susilawati, Cecilia Laurentia. Saya S1 dari Undip. Undip angkatan 77, lulus 83, awal 83. Kemudian saya sempat 2 tahun mengajar di Politeknik Undip dulu namanya, tapi sekarang Politeknik Semarang. Kemudian saya masuk biara, jadi nggak terpakai selama 10 tahun. Baru tahun 94 itu saya mengajar di Unika Sugeng Pranoto. Kemudian di dalam mengajar itu saya diminta untuk ambil S2. Saya S2 dari IHE Delft, jurusan Land and Water Development, khususnya untuk irigasi dan drainase. Kemudian tahun 2002 saya hijrah ke NTT. Awalnya saya mengajar di Unika Widya Mandira Kupang.
kemudian tahun 2016 hijrah lagi di Pulau Flores, itu di Universitas Flores. Saat itu bersama Prof. Sigit berkecimpung di yang namanya GCINOP, Gerakan Cinta Operasi. Ya. Terus tahun 2019 saya kembali ke Jawa karena ya sudah agak umur ya. Jadi waktu itu agak khawatir dengan kesehatan sehingga sudah jangan jalan-jalan jauh-jauh begitu. Kembali ke Semarang. Nah di Semarang awalnya niatnya ya kembali ke Unika Sugio Pranoto, tetapi rupa-rupanya terdampar di Untak Semarang. Dan saya mencintai mungkin itu sudah menjadi penyelenggaraan dari Tuhan, saya harus di Untak Semarang. Nah sebetulnya hari ini ada acara orientasi untuk pegawai baru termasuk saya. Jadi tadi saya minta izin keluar sebentar ya. Jadi mungkin saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena saya kembali ke ruang lagi ya. Itu sedikit perkenalan saya. Nah, saya berbicara tentang pemanfaatan dari program Cropwood ya. Cropwood yang sekarang sudah for Windows, Cropwood 8.0. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan OP dari irigasi dan drainase ya. Nah, ini poin dari presentasi saya ya. Nah, sebagai pembukaan, jadi saya sebetulnya dalam menjelaskan ini saya ambil studi kasus di pertanian bawang di Brebes. Ya, sebetulnya sebagai background waktu kegiatan CINOP itu saya diminta pertama untuk melakukan kajian kebutuhan air irigasi untuk tanaman bawang. Terus kemudian dilanjutkan lagi diminta kajian untuk OP irigasi tanaman bawang. Itu bagaimana? Waduh, terus saya tanya, gimana ya? Terus, oh ya, saya ambil pertanian bawang untuk lahan basah dan pertanian bawang yang dipraktekkan dalam lahan kering. Bedanya apa? Nah, semacam kalau di Brebes itu kan dari lahan basah. Lahan basah artinya dari sawah, ya. Tapi kalau di Flores, di NTT kebanyakan lahan kering ya. Jadi bukan lahan basah. Saya dalam ini paparan ini saya fokus untuk pertanian bawang lahan basah, ya. Yang kering ada, tapi kok tadi saya kemarin itu saya siapkan hanya untuk lahan basah. Ya. Nah, ini ada literatur review ya. Nah, dari sawah, lahan basah, sawah itu kan biasa lahan basah. Nah, lahan basah itu selalu diikuti tanahnya itu tanah lempung, ya, tanah liat, ya, karena kedap air, tanah liat. Jadi kadang-kadang saya yang agak lama di NTT itu kebanyakan lahan kering, tetapi kok buat waduk, habis itu buat jaringan irigasi yang sawah, dan tanahnya kan bukan tanah lempung, sehingga air akan hilang habis, ya kan? Jadi yang kadang-kadang saya masih berjuang di NTT itu jangan lahan basah tapi lahan kering. Memang ada lahan basah tapi tidak banyak, ya, tidak banyak. Nah, jadi ada beda sawah, jadi tanaman bawang ditanam di lahan sawah. Kemudian ini ya, ini lahan sawah. Kemudian yang saya lihat di Brebes karena dia dari sawah, ya, terus dia dibuat bedengan-bedengan tinggi. Tapi di sini ada saluran yang cukup dalam, ya. Nah, budidayanya gimana? Itu disiram pakai begini nih, ya. Jadi dia ambil dari selofan itu kemudian disiram kiri kanan, nyiramnya pagi dan sore, ya. Itu ya sebagai background. Nah, dari yang saya lihat
saya kunjungan waktu itu di Brebes, ya. Kebetulan kepala balainya waktu itu Pak Happy Mulya, teman. Jadi saya akan didukung begitu, ya. Nah, di situ karena apa? Lahan basah yang tanah liat, maka saya pikir kenapa disiram terus ya. Nah, itu kan yang waktu itu keluhan dari OP irigasi, ini petani itu minta air banyak begitu ya. Padahal sebetulnya kalau dihitung tuh bawang itu nggak banyak butuh air. Kenapa ya? Saya agak pikir-pikir, oh ternyata kalau lempung itu begitu airnya agak turun, kering, dia kan crack, pecah, ya. Crack. Nah, tanaman bawang itu sendiri kalau lempung itu crack, berarti kan akarnya patah. Nah, ketika akar waktu itu yang Prof. Sigit bilang akar patah itu, maka akan bawang itu akan mati atau akan produksinya menurun. Nah, itu yang menarik bagi saya, maka saya lanjutkan, ya. Nah, ini saya ngomong tentang crop, ya. Kemudian tadi lahan basah versus lahan kering. Lahan basah yang biasanya tanah lempung versus lahan kering, bisa lempung pasiran, bisa apa, pokoknya nggak lempung liat, ya. Terus belajar dari pengalaman. Nah, itu crop sendiri itu merupakan semacam decision support system. Jadi sistem pendukung keputusan, ya, yang dikembangkan oleh FAO, ya. Saya sebetulnya belajar robot itu waktu kuliah di IHE, waktu itu masih robot under DOS, tapi berkembang terus sekarang bisa dalam Windows, ya. Jadi saya sebetulnya senang, tapi di Indonesia itu masih rasanya masih pegang KP01 itu ya. Yang saya pikir, aduh, itu boros satu. Yang kedua, di dalam KP01 kalau saya mau geser pola tanam, wah itu hitung lagi. Kalau robot enak sekali, ya. Mau geser-geser, jadi untuk simulasi macam-macam bisa. Nah, itu yang menarik bagi saya. Nah, silakan kalau ingin mendalami robot itu, nah ini ya. Jadi guideline-nya bisa ini saya berikan apa linknya ya. Jadi juga ini apa yield response to water. Jadi hasil panen karena kekurangan air ya. Terus ada defisit kalau saya memberi irigasi kurang, defisit itu bagaimana? Nah, ini ada semua ya. Kemudian, nah ini ngomong tentang lahan basah versus lahan kering ya. Nah, ini saya ambil ini kalau mau mendalami itu ini referensinya ya. Kemudian itu tadi yang intinya adalah kalau lahan basah itu kebanyakan lempung liat. Nah, lempung liat itu punya karakter kalau dia ada air dia kembang, tapi begitu airnya kurang dia krek-krek, pecah-pecah gitu. Nah, yang menjadi masalah untuk tanaman bawang. Ya. Nah, ini referensi bisa di ini. Kemudian saya ambil juga referensi kalau lahan kering itu gimana. Nah, lahan kering itu gampang ya. Jadi dengan robot enak sekali. Simulasi mau geser, tanggal tanamnya bagaimana itu gampang ya. Nah, ini bisa diambil dari referensi ini. Nah, kemudian ada juga pengalaman skenario pengelolaan sumber daya lahan kering, ini khususnya di NTT ya. Kemudian ada juga cropping ya. Jadi pola tanam yang mengikuti ahli ini ya. Nah, ini jadi lahan basah dan kering. Lahan basah itu sering diikuti dengan tanah lempung. Nah, ini kalau sudah kering sedikit begitu langsung
pecah-pecah seperti ini. Tapi kalau lahan kering itu berpasir, dia nggak pecah-pecah, ya, nggak pecah-pecah. Ya. Ini bedanya di situ. Ya. Kemudian, nah ini pengalaman ini di NTT, ya, saya ambil di web, ya. Petani padi di NTT mensiasati masuknya musim kemarau dengan menanam palawija, yaitu dia tanam bawang itu, ya. Di NTT banyak ada daerah hasil bawang yang cukup bagus, ya. Nah, kajian OP irigasi, ya. Jadi tadi kan saya mendapat amanah untuk mengkaji OP irigasi untuk tanaman bawang, ya. Nah, ini saya ambil apa? Saya ambil studi kasusnya itu di Brebes, ya, di BPWS Cimanuk Cisanggarung, ya. Kemudian kajian sistemnya, kemudian hasil kajiannya, ya. Nah, ini yang tadi sedikit saya cerita, yang pengalamannya. Jadi waktu saya kunjungan di daerah irigasi Cimanuk Cisanggarung itu, khususnya di daerah Mahalayu sana, ya. Nah, yang banyak bawang. Nah, ketika saya lihat di hulu itu sebetulnya tanahnya bukan tanah liat atau tanah lempung, juga kembangkan pertanian bawang, tetapi dia seperti apa, lahan kering itu, ya. Jadi langsung tanam saja gitu. Tetapi ketika saya ke hilir, ini tadi yang ini saya perbesar, ya. Jadi bekas sawah itu dia dibuat bedeng agak tinggi. Kemudian jadi ada kayak saluran. Nah, minta air jaringan irigasi itu dimasukkan di ini. Dan itu dalamnya bisa sampai sepinggang, ya. Nah, waktu itu ketika saya tanya, dalamnya sebetulnya harusnya berapa? Kok beda-beda, ada yang tidak banyak, ada yang dalam, ya. Waktu itu petani jawab, ya kalau bisa dalam lebih bagus. Bagusnya di mana? Ya supaya saya bisa simpan air banyak. Buat apa simpan air banyak? Saya tanya begitu, ya kan? Ya karena kalau minta tuh sering agak susah. Jadi kalau simpan air banyak di saluran saya yang di sawah itu, saya nyirum enak. Nyirum pagi sore gitu, ya. Terus ketika saya amati, kan ini genangan air, ya, genangan air, maka di sini kan di atas kering, di sini ada apa, kapiler begitu, ya. Jadi saya belum sampai meneliti sejauh mana daya kapiler itu, ya. Tetapi saya lihat yang di lapangan itu, saya ukur kira-kira 25 cm, ya. Ini dia naik sampai setengah meter, 50 cm baru. Nah, ini petani berdiri itu sepinggang, ya, sepinggang. Nah, kemudian saya melihat ini ada daya kapiler. Nah, waktu itu saya berpikir begini, andai kata saya maintenance air ini sampai naiknya daya kapiler ini, tentu saya tidak usah nyiram-nyiram dong. Itu pemikiran saya, ya. Jadi saya tanya, kenapa harus disiram-siram terus? Ya ini nggak boleh kering, harus basah terus. Nah itu nggak boleh keringnya itu karena kalau ini kan tanah lempung, karena kalau kering dia akan crack. Nah crack di akar tanaman bawang ini, kalau lempung itu crack, maka akarnya patah. Nah itu yang menjadi problem. Nah dari ini saya mencoba membuat OP-nya. Ya. Nah ini tentu sepintas karakteristik tanaman bawang. Nah karakteristik ini saya perlukan untuk nanti memasukkan di dalam data crop di CropWorks. Jadi data crop di CropWorks itu bisa saya modifikasi sesuai dengan penelitian ini karakteristik dari tanaman. Ya. Nah ini ya saya masuk itu data karakteristik itu saya masukkan di sini. Oh berarti berapa hari dia? Oh inisialnya 10 hari. Jadi ini saya bisa ubah-ubah.
Jadi tergantung dari, nah ini untuk yang pertanian tentu kan dia punya penelitian yang persis untuk bibit ini, inisialnya berapa, developnya berapa. Nah, ini tinggal bisa ngisi. Kemudian protein depth ini juga kita bisa ubah. Jadi bisa disesuaikan dengan dari data penelitian karakter tanaman itu sendiri. Ya. Nah, jadi kebetulan waktu saya di Uniflor kan ada yang kelompok itu ada dari pertanian. Jadi dia bisa memberikan data ini ya, termasuk juga data tanahnya ya. Jadi tanah waktu itu ini Pulau Jita dan Watu Raka ini di lahan kering, Brebes itu ada 2 tadi, itu di lahan basah ya. Nah, itu saya dibantu teman dosen yang dari teknologi pertanian. Kemudian, nah data tanah itu dicoba dimasukkan di karakteristik lahan tanahnya di Krobot. Ya. Jadi itu semua dimasukkan di situ sehingga nanti waktu saya menjalankan Krobot itu sesuai persis dengan lapangan begitu ya. Nah, ini data hujan dari stasiun Mahalayu ya. Waktu itu saya mendapatkan dari 1998 sampai 2018. Nah, kemudian, nah ini analisis panjang pertumbuhan tanaman apa itu LGP, Land Grade Period ya, itu kan saya pakai untuk saya menentukan sebetulnya tanggal tanam yang baik itu kapan, ya kan? Nah, ini saya semua data 10 tahun. Nah, ini kan kemudian yang biru ini etanol, ya, etanol. Kemudian yang merah itu setengahnya etanol. Nah, biasa LGP itu adalah perpotongan dari setengah etanol dengan data hujan itu. Nah, jadi sebaiknya di sini tanamnya, ya. Jadi panjang itunya, di sini yang ada hujan ini, ya. Nah, jadi tiap tahun beda-beda, ya. Nah, dari sini saya analisis ini, ya. Saya analisis, ya. Saya analisis periode panjang, ya. Saya lihat ini mengalami defisit atau enggak, begitu, ya. Tadi dari grafik itu dianalisis kapan risiko dalam masa tanam, ya. Kemudian setelah itu saya analisis stasiun hujan Mahalayu itu, saya analisis untuk tahun hujan kering, tahun hujan basah, dan tahun hujan normal. Analisis ini dipakai untuk apa? Nah, biasa kalau tahun berjalan itu ada prediksi. Wah, di BMKG bilang, wah ini kira-kira tahun El Nino, tahun kering, ya kan? Wah ini bakal tahun basah, wah ini normal-normal. Nah dari situ bisa ambil sikap atau kebijakan bagaimana menyusun pola tanam. Jadi analisis ini dibutuhkan untuk itu. Nah ini pola tanam yang saya coba kembangkan untuk di Brebes. Nah, pengembangan pola tanam ini ya terserah, ya itu tergantung dari kebijakan, ya kebijakan mau 3 tanam, mau 4 tanam, mau ini, ya itu. Tetapi enaknya dengan Krobot itu adalah saya bisa simulasi macam-macam, ya mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, gimana kalau saya simulasi gitu, ya itu pemanfaatan Krobot itu. Nah ini saya coba tampilkan pola tanamnya yang tadi itu saya tanamkan di cropping pattern-nya Papua, ya. Kemudian soilnya, ya. Kemudian ini etanolnya, ini efektif rain-nya, ya. Kayak kalau nggak salah saya ambil hujan kering, ya. Kemudian, nah dari sini saya bisa menemukan kebutuhan air irigasi untuk skim daerah irigasi, ya.
kalau KP01 itu liter per detik per hektar itu ketemunya liter per detik per hektar. Nah, di sini liter per detik per hektar. Nah, ini bulan-bulan tahu persis berapa liter per detik per hektar. Nah, tinggal daerah irigasi saya berapa hektar. Tinggal kalikan. Berarti liter per detik kalikan waktu, saya bisa ketemu meter kubik. Gitu, ya. Jadi robot enaknya begini. Jadi langsung skip ini, skim ya. Jadi dia bisa kebutuhan air tanaman, kemudian schedule irigasi, kemudian saya bisa dalam suatu skip cropping pattern-nya bagaimana, begitu ya. Nah, ini opsi ya. Jadi di dalamnya tadi ada opsi-opsi ya. Opsi irigasi yang saya ambil, irrigation at fixed depression. Jadi nggak boleh ada nggak boleh ada kekurangan air ya, menderita karena kekurangan air ya. Jadi langsung kasih irigasi itu ininya. Irrigation efficiency. Jadi ini bisa saya isi, bisa saya ubah, bisa saya sesuaikan. Ada berbagai macam opsi. Ya. Kemudian, nah ini adalah saya tampilkan cropnya, crop bawangnya itu, kemudian tanah, etanol dan effective rain-nya. Ya. Nah, ini scheduling grafik pemberian air irigasinya. Ya. Ini hasil dari Pro2. Ya. Nah, ini karakter. Nah, jadi kalau tanamannya padi gimana begitu, ya kan? Itu tadi tanaman bawang. Ini kalau tanaman padi sawah, ya. Kemudian ini pemberian air irigasinya untuk padi sawah. Ya. Nah, dari simulasi itu saya mencoba satu musim hujan itu saya coba membuat jadwalnya ya. Jadi yang pertama kan tadi padi dulu, MT1 kan saya nanam padi. Nah, nanam padi itu saya butuh irigasinya tuh saat kapan. Nah, ini. Jadi ini sebetulnya saya temukan dari schedule tadi, yang opsi schedule. Nah, itu ketemu ya. Jadi 22 Oktober itu harus dikasih air irigasi berapa liter per detik per hektar ya. Ini liter per detik per hektar ya. Jadi ini ya. Kemudian di sini berapa ya? Di sini berapa? Ini terus. Kemudian habis itu kan tidak kan hujan ya. Hujan tidak butuh irigasi. Dia baru butuh ini hujan turun kan tidak butuh irigasi. Sedikit ya. Kemudian ini saya sambung ya. Ini bulan Maretnya bagaimana ya. Kemudian bulan Aprilnya bagaimana ya. Ini ada kosong kan karena terus langsung ganti MT2 ya. Kemudian ini Mei, Juni ya. Kemudian nah, ini terus Juli, Agustus ya. September ya. Nah, jadi schedule-nya tahu persis ya, jadi saya memberinya air berapa. Jadi liter per detik per hektar ya, gitu. Jadi ini semua saya kerjakan dengan robot itu ya. Nah, dari pengalaman itu ya, yang tadi petani bilang harus siram pagi sore ya segala macam. Nah, saya tinggal nanti dari irigasi itu, kebutuhan air itu, saya maintenance air yang di kanal-kanal itu. Kalau saya kasih air di kanal, pokoknya air di kanal itu nggak usah sampai turun. Nah, sehingga ada kapiler, jadi air kapiler bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, kalau begitu, petani nggak usah siram pagi sore. Itu ide yang saya buat ya, sehingga tidak perlu lagi harus siram pagi sore. Tapi memang belum sempat dipraktekkan. Saya pernah minta Pak Happy
mau praktekkan, tapi terus keburu Pak Happy pindah, terus keburu pandemi. Jadi saya ingin kalau bisa dipraktekkan itu sebetulnya akan memudahkan petani juga, dan maintain sistem OP-nya, buka harus berapa liter per detik, itu akan ini ya. Jadi ini ya, ini contohnya ini begini ya. Nih ya. Ini alatnya itu ya. Nah, ini praktek pertanian bawang dengan air. Nah, itu tetap itu kondisi antara 20-30 cm di bawah permukaan atas tanah bedengnya. Tadi dengan asumsi air kapiler naik. Ya, jadi tidak memberi kesempatan pada tanah liat itu untuk kering dan crack, gitu. Ya, intinya di situ. Nah, terima kasih, ya. Ya, bentar ya. Oh. Gimana nih? Pak Bustomi masih mute. Pak Bustomi masih mute. Baik, terima kasih Bu Susi atas prestasinya. Saya mau izin ke Bu Sophie ya, Bu Sophie nanti karena ada permintaan dari Bu Susi untuk izin keluar duluan, jadi sekarang lanjut dengan diskusi aja dulu ya. Kita diskusi sampai dengan ya 10.30 gitu sampai 10.45 mungkin ya. Karena itu kita diskusi dulu untuk bahan dari Bu Susi ini. Saya persilakan teman-teman yang ingin bertanya untuk Ibu Susi atau berkomentar, silakan. Saya persilakan. Untuk Bu Sophia sabar dulu ya. Ini Bu Susi rupanya lagi ada kesibukan lain. Ya, tadi karena ada pertemuan sebetulnya. Ya, ya. Baik, silakan. Teman-teman untuk berikan tanggapan atau komentar gitu, silakan. Mungkin saya aja mulai, Prof. Ya, silakan Budi. Menarik ya Pak Budi ya? Iya, menarik sekali ini. Diskusinya bukan main nih, pengalamannya keliling kemana-mana ya, melihat lokasi-lokasi, mungkin sambil tugas juga melihat pertanian ya. Dan basah lahan kering, saya kira ini suatu database berjalan ini. Ya, perlu digali juga nih ya, bagaimana kondisi lahan-lahan kita di lapangan Bu ya. Saya kira Ibu pasti punya catatan-catatan ya. Mohon berikutnya juga share ya Bu ya. Jangan bosan-bosan karena kami di sini apalagi pandemi ini kan nggak bisa kemana-mana ya. Yang sudah pulang itu tinggal buka-buka albumnya kan. Jadi banyak foto-foto yang menarik ya. Terima kasih Bu, ini crop pot ini memang hal yang penting sekali ya, hampir seluruh dunia ya, karena FAO juga yang menerbitkan, menjadi bahan pembelajaran buat kita semuanya. Termasuk kami di Perguruan Tinggi ya, di PIB khususnya, itu menjadi satu mata kuliah khusus ini. Ya mungkin suatu saat Ibu bisa datang ke IPB juga, dosen tamu nih. Kebanyakan untuk pertanian sudah menggunakan crop, tetapi untuk SDA itu tidak, Pak. Jadi itu ya, saya bisa mengerti ya Bu ya. Saya bisa mengerti karena ada tugas-tugas pembagian tugas tupoksi. Karena SDA itu sebenarnya kan menyiapkan air. Menyiapkan airnya itu ya. Menyiapkannya nanti keliru, ya kan? Supaya dia untuk perencanaan supaya seberapa jauh sih kebutuhan air itu kan untuk satu kawasan ya. Karena kalau SDA ini ada Pak Eko, nggak mungkin bicara per plot ya, ini luasannya bukan main ini, dari dam tapi dari tersier itu biasanya Kementerian Pertanian, memang harusnya pertanian yang lebih peka, karena juga komoditas kan berubah-ubah terus ya Bu ya. Dan itu juga ada penelitian-penelitian yang memang setiap varietas pasti punya karakteristik sendiri ya. Nah itu memang bukan main nih, penelitian di bidang ini besar sekali. Ya memang kenyataannya begitu, kita planning oke ya Bu ya, ketika kita mau coba eksperimen di lapangan, nah ini kendalanya. Tadi kan Ibu ada kendala ya, di lapangan sudah tidak ada orangnya lagi yang biasa bekerja sama kita,
petani juga belum tentu bisa menerapkan, ya, mau ya, tanpa melihat bukti dulu, gitu ya. Nah ini kendala kita. Saya sih hanya ingin ngasih saran ke Ibu nih, atau kita semuanya ya, kita bisa lakukan di lab dulu ya Bu ya, di lab dulu dengan simulasi ya. Tentu saja tanahnya yang sama ya, yang sama di lapangan itu. Nah, saya juga selalu begitu biasanya. Iya ya, labnya IPB ya, harusnya. Simulasi dulu ya. Biasanya kalau kami di greenhouse supaya tidak tergantung hujan atau suatu jahat dibawa keluar kan, ya kita lebih tahu persis kebutuhan air tanamannya sebenarnya dan juga performansinya dengan perlakuan irigasi itu. Nah ini memang kita agak kekurangan di sini karena pertama mahasiswa juga waktunya terbatas. Ya S1 apalagi nggak mungkin dia penelitian satu musim itu ya sulit sekali ya. S2 mungkin bisa, tapi juga kan mahasiswa sedikit ya. Nah ini tantangan kita semuanya, tapi saya mungkin dengan Universitas Ibu ya, kalau ada mahasiswanya di situ atau di mana kita bisa mulailah ya eksperimen di lapangan. BKM ini bisa Pak? Ya, ya. Ya, memungkinkan studi. Memungkinkan ya, ya. Mari kita coba di lapangan, di lab dulu ya. Ya. Daripada kita nunggu lapangan nggak ada. Tapi nggak punya tempatnya, itu IPB ya. Ya, ya, boleh, ya, boleh. Ya bagus kalau bisa apa namanya kerjasama ya. Ya kita bisa bikin riset lah. Ya. Tapi kalau SDA, Pak Eko ya, itu bisa ngasih dananya bisa sih. Kalau ngasih orangnya yang susah itu. Tuh Pak Eko tertawa tuh. Pak Eko ya, tolong dibantu lah ibu kita ini ya sama mahasiswanya. Ya, bagaimana gitu. Nanti udah buat perencanaan planning seluruh irigasi kan. Mau untuk OP Pak Eko. Iya. Mau nyoba nggak bisa gitu lah. Ya gimana gitu. Padahal kita itu ya base-nya harus dari percobaan ya. Percobaan. Itu yang berbes yang terkenal dengan bawang itu. Dong. Iya. Kan dampaknya banyak. Nanti kalau berhasil menurunkan efisiensi, kehilangan ya, dosis, ya, dan mengatasi krek-krek tadi, itu kan bukan main berapa irigasi yang kita bisa hemat. Ya, Ibu tadi mungkin bisa nyampaikan kan, kalau itu diimplementasikan berapa air irigasi yang bisa kita hemat ya. Nah itu kan buat PUPR kan bisa dialokasikan ke tempat yang lain. Saya kira itu ya. Tapi memang harus ada eksperimen ya. Ada eksperimen, tidak hanya sekedar program atau ya. Saya kira itu yang tantangan kita semuanya. Laporannya sebetulnya sudah saya berikan ke OP. Ya, saya kira kita tidak terlalu mahal ya kalau di lab ya Bu ya. Perlu orang gitu. Tayangan saya misalnya pakai suatu daerah di Brebes itu daerah kecil gitu. Gimana mungkin dari IPB bantu yang kita tahu persis karakter tanahnya, karakter tanamannya gitu. IPB bisa aja tapi jauh dari IPB Bu. Dari situ kan ada Brebes kan ada UGM, ada yang dekat-dekat lah. Ya, aduh tanya Prof. Sigit atau gimana ya. Makanya kita adakan SICD itu supaya yang dekat-dekat situlah yang mengerjakannya, jangan jauh-jauh. Mungkin ada di sini teman-teman yang lebih dekat tuh ya dengan Ibu nih. Mungkin kami sih siap memberikan masukan ataupun juga kalau perlu instrumen ya Bu ya. Ya. Seperti kan harus mengukur water level ya, kemudian harus mengukur soil moisture. Insya Allah kami bisa bantu tuh. Ada alat lah ya supaya datanya memang valid. Paling ukur itu tuh yang sesaat itu. Iya. Malah bisa per jaman, per 30 menitan, apalagi hujan kan 15 menit. Itu bisa terukur nanti. Ya, jadi yang diperlukan itu water level, soil moisture, kemudian cuaca ya, lokal ya. Supaya water balance-nya kita semua terukur. Ya itu biasa kami lakukan, mungkin kami bisa share di situ ya, kalau ada yang mengerjakannya. Ada komentar Pak Eko? Ya. Betul, terima kasih. Mudah-mudahan ya memang ini nanti pada prinsipnya adalah bagaimana betul nilai-nilai yang tadi itu bisa kita terapkan ya, angka-angka koefisien atau apa itu paling tidak bisa memberikan gambaran sehingga bagaimana penerapan tadi paling tidak
ada yang bisa ditarik kesimpulan adalah bahwa ini bisa membantu untuk irigasi hemat air lah ya, seperti itulah, artinya bisa mudah-mudahan bisa mengurangi kebutuhan yang misalnya dulunya 1 menjadi sekitar 1,7 menjadi 0,75 atau bagaimana, nah seperti itu mudah-mudahan itu, sehingga memang membantu sekali nanti di dalam penerapan kalau misalnya untuk penyaluran irigasi ya, membuat saluran irigasi jadi bisa tidak sebesar yang sekarang misalnya seperti itu. Namun demikian memang sekarang balai irigasi pun sudah tidak di bawah saya. Jadi iya, sebetulnya bagus kalau kita bisa memanfaatkan balai litbang irigasi, balai teknik irigasi sekarang untuk bisa tadi sebagai untuk dicoba lah di laboratorium tadi untuk menentukan kapasitas besar, atau paling tidak menentukan nanti ketemu oh ini kira-kira sekian persen bisa dihemat misalnya seperti itu. Mungkin demikian Pak, hanya saya memang kebetulan balai irigasi sekarang tidak di bawah saya. Pak Eko, yang saya pikir yang ketika saya di lapangan itu petugas OP itu bingung, petani minta air terus banyak sekali. Nah, paling tidak sudah tidak dibingungkan gitu. Betul. Ya. Jadi pada saat itu ya, kapasitas intinya yang disalurkan itu tidak harus sebesar itu misalnya. Tapi menjadi masalah sosial juga, ada masalah sosial juga. Kalau di sekitar DI Rentang atau mungkin beberapa daerah irigasi lain, kalau menjelang musim-musim kering itu pompa-pompa gelap itu langsung bergeser gitu. Ini menjadi masalah. Yang menusuk saluran irigasi ya. Iya betul Pak. Jadi langsung dari saluran irigasi langsung diambil. Waduh, ini akhirnya berakibat juga kembali lagi bahwa misalnya sudah dialokasikan sekian debit, akhirnya artinya diturunkan debit, akhirnya di-fullkan lagi. Wah, ini memang berat ini. Memang kita harus bekerjasama dengan aparat keamanan. Kalau enggak kitanya yang kena banyak kejadian. Mungkin demikian ya, mungkin ini sekedar informasi. Baik, Pak Eko, terima kasih. Ada lagi yang lain, teman-teman? Silakan. Yang berkomentar silakan. Prof. Bustami. Ya, silakan. Dari saya, Prof. Ya. Baik, terima kasih atas materinya Bu Susi ya. Ini menarik sekali. Kebetulan kami di Unpad juga sudah beberapa tahun terakhir ini mengkaji terkait penggunaan cropwood dalam manajemen irigasi, utamanya sebenarnya untuk lahan kering gitu. Meskipun memang kalau kita lihat di cropwood itu kan juga ada yang digunakan untuk lahan basahnya ya, untuk budidaya padinya itu sudah ada juga gitu. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala, diantaranya itu adalah terkait penentuan nilai koefisien tanaman, kemudian ada beberapa nilai koefisien terkait sifat fisik tanah Bu, yang barangkali itu perlu, kalau misalnya itu nanti akan disebarluaskan, itu kita memerlukan standar koefisien tanaman ataupun koefisien karakteristik sifat fisik tanah yang memang spesifik lokasi gitu. Karena kalau saya lihat kayak misalnya beberapa tanaman itu kan acuannya kalau kita bisa menggunakan Allen ya, yang di buku Allen, tapi pada saat itu diterapkan di lapangan ternyata sebenarnya agak berbeda gitu dengan yang ada, yang kita gunakan dan yang kita terapkan di lapangan, sehingga beberapa kali uji coba di lapangan itu memang memerlukan verifikasi tadi, seperti yang Prof. Budi Indra sampaikan, bahwa kebutuhan air, karakter kebutuhan air tanaman spesifik untuk beberapa yang akan kita gunakan itu perlu diketahui terlebih dahulu gitu, sehingga kayak koefisien tanamannya itu harusnya memang sesuai dengan di kita gitu kan, jangan menggunakan standar yang di luar negeri gitu, karena ternyata berbeda gitu Bu. Mungkin itu Bu Susi. Itu sebetulnya tidak mudah, tidak susah Ibu. Jadi ketika saya sipil kerjasama dengan
orang pertanian. Nah, yang dibutuhkan itu kan orang pertanian akan bisa memberikan informasi, oh inisialnya tuh butuh sekian hari, ininya butuh sekian hari. Nah itu sudah kita sesuaikan, ya kan? Jadi tidak mentah-mentah ambil dari data FAO, karena data FAO kan data general, ya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kan dikembangkan macam-macam varietas. Iya, betul. Misalnya panjang umurnya berapa, tapi itu orang pertanian bisa memberikan. Jadi prakteknya itu saya dapat data dari orang pertanian. Jadi berapa hari itu dapat dari pertanian. Kemudian panjang akar itu juga orang pertanian bisa memberitahu. Nah itu kan kita sesuaikan di situ. Kalau itu sudah sesuai, saya rasa sudah mendekati lah, katakan begitu. Ya. Kemudian untuk tanah, ternyata ada ilmu tanah di pertanian. Jadi tanah ini karakternya apa? Itu yang kita isikan, infiltrasinya berapa, ininya berapa itu. Jadi kita modifikasikan. Gitu. Dari itu. Jadi saya juga mempelajari dari geologi tanah, itu kan ada tanah TMB, tanah apa-apa. Nah itu ada karakternya, Pak. Jadi bisa kita dekati lah, tidak terlalu jauh. Nah kalau masalah itu, kalau saya tanya, KP01 tuh apa memperhatikan sampai ke situ? Itu malah nggak sama sekali. Tidak ada. Betul. Kalau di KP tidak ada. Jadi sebetulnya dengan robot kita lebih mendekati. Nah, menurut saya ya itu jawaban saya. Ya, kelihatannya Bu Susi ini pendekatan dari teknik sipil untuk bidang irigasi ini. Jadi orang pertanian menjembatani antara teknik sipil dan pertanian. Masih ada lagi yang lain, silakan. Masih ada? Kalau tidak ada, bagaimana? Atau masih ada komentar dari Bu Susi? Terima kasih. Saya sungguh ingin kita mendalami terus ini mengenai buat nanti lebih detailnya itu. Tadi saya tidak menjelaskan secara detail program ini jalannya bagaimana, karena saya hanya ambil untuk ke OP-nya begitu. Jadi kalau ngomong tentang program ini bisa lebih panjang lagi rasanya. Gitu. Ya inilah salah satu tujuannya Profesor Budi buat SCID ini. Pokoknya kita bisa memancing menjadi inspirasi untuk yang lain lah. Ya gitu Prof Budi. Ada komentar lagi Prof Budi? Ada ya. Bisa turun rembuk sedikit. Ya, memang tanaman bawang merah itu sebagai tanaman, masuknya tanaman palawija, tapi kenyataannya itu membutuhkan air yang banyak sekali. Karena tanaman bawang merah itu bisa ditanam di dataran rendah, dataran tinggi, tapi tiap pagi sore harus disiram. Itu memang kebutuhan untuk airnya jadi besar sekali. Kemudian yang jadi masalah itu yang di Danau Batur itu, di sekeliling Danau Batur itu ditanami banyak petaninya yang menanam bawang merah, tapi dengan penggunaan pestisida yang luar biasa. Kemudian mengambil airnya dari Danau Batur, kemudian airnya itu balik, yang sebagian itu balik ke danau lagi, sehingga air Danau Batur itu sampai tidak bisa dipakai sebagai air baku. Karena sudah tercemar oleh pestisida yang luar biasa. Bahkan biota airnya ikan-ikan yang khas di situ sudah punah karena pestisida. Ini yang kadang-kadang kita mensosialisasi pada petani itu susah untuk tidak menggunakan pestisida dalam dosis yang besar itu, yang berlebihan. Gitu. Itu memang sebetulnya itu tanaman yang bisa dibudidayakan di dataran rendah dan dataran tinggi, itu sangat menguntungkan, tapi ya itu efeknya itu yang belum bisa kita tangani. Sementara hanya itu dulu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hartono. Dari yang lain masih ada komentar? Ya, saya
maaf, saya lihat tadi dari irrigation schedule-nya juga memang kelihatannya tinggi sekali ya. Lebih dari 1 liter per hektar per detik ya, Bu ya. Tadi saya lihat ya, 1 dan 21. Memang kelihatannya kalau Pak Eko mungkin tadi agak kaget juga karena lebih besar dari sawah. Yang untuk tanaman padi, toh? Ya. Iya, karena kita pengennya 0,7 karena Pak Eko, jangan lebih dari 1. Tergantung dari itu simulasi saya untuk hujan. Iya, Hujan iya. kering. Itu kalau 0,7 bahagia Pak Eko. Oke, terima kasih Pak. Menarik sekali tadi informasi dari Pak Hartono ya, itu jadi tantangan kita bersama nih. Ya. Sebetulnya mungkin saya komentar, memang tanaman bawang itu harus dijaga kelembapan tanah, moisture content-nya itu. Nah, dijaga kelembapan tanah itu tidak mengharuskan irigasi pagi sore, ya. Tergantung dari kita menjaga moisture tanah itu. Nah, tadi ide saya dengan kanal-kanal beddingan itu saya maintenance air di situ, itu kan ada kapiler, toh? Ada kapiler, berarti tanahnya akan lembab terus, jadi nggak usah disiram. Itu apa? Pemikiran saya di sini. Pemikiran saya di situ. Baik, sekalian masih ada? Kalau tidak ada, mari kita berikan aplaus untuk Bu Susi ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Ya. Jadi kalau seandainya Bu Susi ada kegiatan lain, kami persilahkan. Saya izin live ya, tidak. Ya, baik. Terima kasih Bu Susi. Ya. Selanjutnya Bu Sofi, silakan untuk presentasi. Waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih Prof. Sebentar, izin share screen. Oke. Mohon maaf, sedang loading. Apa sudah muncul, Prof? Belum.